A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qa hukumnya mad tabi'i zahiri, sebab ada alif sebelumnya berbaris fathah. Maka huruf qaf panjang 2 harokat. Qalu, lu juga mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun sebelumnya berbaris dhammah. Maka huruf lam panjang 2 harokat. Qalu ya hukumnya mad tabi'i muqaddar karena ya barisnya fathah panjang atau fathah berdiri. Maka huruf ya kita panjangkan 2 harokat. Qalu ya mu hukumnya mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun sebelumnya berbaris dhammah. Maka huruf mim juga panjang 2 harokat. Jadi ini harus sama ya, panjangnya 2. Qalu ya Musa. Nah, kalau ini hukumnya adalah mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya fathah panjang pada kata ya Musa, hamzahnya i pada kata inna. Maka sin panjang boleh 4 boleh 5 harokat. Ya Musa inna. Nun tasydidnya dihukumi gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah karena nun bertasydid. Cara bacanya didengungkan. Inna. Na dihukumi dengan mad tabi'i zahiri sebab ada alif sebelumnya fathah. Maka huruf nun panjang 2 harokat. Inna lan nad. Kemudian ada hukum idgham bil gunnah karena nun sukun menghadapi nun berharokat. Maka nun pertama dileburkan ke nun kedua disertai bunyi dengung n. Lan. Tapi ini juga boleh disebut dengan idgham mutamathilain ya, karena ini ada 2 huruf yang bertemu, di mana huruf yang bertemu ini adalah sama makhrajnya, sama sifatnya. Maka bacanya sama ya, masuk dan dengung. Lan nad. Kemudian ada hukum qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya asli dan ada di tengah bacaan. Maka dibaca dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Lan nadkhulaha. Ha dihukumi dengan mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Di mana mad tabi'inya adalah alif sebelumnya fathah pada kata nadkhulaha, sedangkan hamzahnya a pada kata abadam. Maka ha panjang boleh 4 boleh 5 harokat. Lan nadkhulaha abadan ma. Dam hukumnya adalah idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah menghadapi huruf mim. Maka bunyi tanwinnya dimasukkan ke mim. Abadam bunyi m dan tahan bunyi m-nya, dengungkan. Abadam ma hukumnya mad tabi'i zahiri karena ada alif didahului baris fathah. Maka mim panjang 2 harokat. Mada. Da juga mad tabi'i zahiri karena ada alif didahului fathah. Maka dal panjang 2 harokat. Madamu. Mu hukumnya mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah. Maka mim panjang 2 harokat. Madamu fi juga mad tabi'i zahiri karena ada ya sukun sebelumnya berbaris kasrah. Maka huruf fa panjang 2 harokat. Fiha. Ha hukumnya sama ya, mad tabi'i zahiri karena ada alif didahului baris fathah. Maka panjangnya 2 harokat. Fiha.
Di atasnya ada tanda waqaf al-waslu aula yang artinya diteruskan lebih utama. Fadh, ini alifnya hamzah wasal ya, kalau di tengah tidak dibaca, jadi ini bukan pemanjang, fa pendek. Fadhhab. Kemudian ada hukum qalqalah sughra karena huruf qalqalahnya asli ya dan ada di tengah bacaan kita. Maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Fadhhab. Kemudian ada hukum ikhfa aqrab karena nun sukun menghadapi huruf ta. Maka nunnya dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju ta disertai dengung. Dengungnya sedikit ya karena ta makhrajnya masih dekat dengan nun. Anta wa rabbuka. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Wa rabbuka faqa. Qa matobi'i dhahiri karena ada alif didahului fathah, maka qaf panjang 2 harokat. Faqatila. La mad jaiz munfasil karena matobi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Matobi'inya adalah alif didahului fathah pada kata faqatila, sedangkan hamzahnya i pada kata inna. Maka lam dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Faqatila inna. Nunnya dihukumi gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung. Inna. Na matobi'i zahiri karena ada alif didahului fathah, maka nun panjang 2 harokat. Innaha. Ha matobi'i muqaddar karena ha berbaris fathah panjang, maka ha panjang 2 harokat. Ha huna. Na matobi'i dhahiri karena ada alif didahului fathah, maka nun panjang 2 harokat. Ha huna qa. Qa matobi'i muqaddar karena qaf barisnya fathah panjang, maka qaf panjang 2 harokat. Qa'idun. Dun mad arid li sukun karena matobi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Matobi'inya waw sukun didahului dhammah, huruf yang disukunkannya nun. Jadi jika berhenti dalnya boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Qa'idun. Qala. Qa hukumnya ini adalah mad tabi'i dhahiri sebab ada alif yang sebelumnya didahului baris fathah. Maka huruf qaf kita panjangkan 2 harokat saja. Qala rabbi. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab ra berbaris fathah. Maka ra kita bunyikan dengan menebalkannya. Pangkal lidah diangkat. Qala rabbi inni. Nunnya dihukumi dengan wajibul gunnah atau gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara membacanya didengungkan. Jadi bunyi n-nya tahan sampai ada suara masuk hidung kurang lebih 2 harokat. Inni. Ni dihukumi dengan matobi'i dhahiri karena ada ya sukun didahului baris kasroh. Maka huruf nun panjang 2 harokat. Innila. La hukumnya adalah mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya adalah alif didahului baris fathah pada kata la, hamzahnya a pada kata amliku. Maka lam dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. La am ada hukum idhar syafawi karena ada mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, di mana hurufnya adalah huruf lam. Maka mim ini dibunyikan dengan jelas. Amliku illa. La dihukumi dengan mad tabi'i dhahiri karena ada alif sebelumnya berbaris fathah. Maka panjang bacanya 2 harokat. Illa nafsi.
Si dihukumi dengan mad tabi'i dhahiri, sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasroh, maka sin panjang 2 harokat. Illa nafsi wa akhi, khi dihukumi dengan mad tabi'i dhahiri, sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasroh, maka huruf kha panjang 2 harokat saja. Wa akhi faf, nah ini depan fa fathah ada alif, tapi alifnya bukan pemanjang ya, jadi ini hamzah wasal. Hamzah wasal kalau di tengah tidak dibaca, jadi fa tetap pendek. Fafruq, huruf ra dihukumi dengan ra yang dibaca secara tafkhim karena barisnya dhammah, maka dibacanya ditebalkan. Fafruq. Kemudian ada hukum qalqalah sughra karena huruf qalqalahnya ini sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan, maka dibaca dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Fafruq bai ada harfulin atau huruf lin karena ada ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah, maka dibacanya cukup kita lembutkan atau kita lunakan. Bainana, nah hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri karena ada alif yang didahului baris fathah, maka huruf nun panjang 2 harokat. Bainana, fafruq bainana wa bai ada harfulin atau huruf lin karena ada ya sukun yang sebelumnya baris fathah, maka bacanya lembut atau lunak. Wa bainal, kemudian ada hukum alif lam qamariyah, sebab ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu qaf, maka lam sukun ini kita bunyikan dengan jelas atau biasa disebut dengan idhar qamari. Wa bainal qaw ada harfulin, sebab ada waw sukun yang sebelumnya harokatnya fathah, maka kita bunyikan dengan melembutkan atau dilunakkan. Qaw. Wa bainal qaumil, kemudian ada hukum alif lam yang namanya alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf fa, maka alif lam ini dibaca dengan jelas atau biasa disebut dengan idhar qamari. Wa bainal qaumil fa dihukumi dengan mad tabi'i muqaddar karena fa berbaris fathah panjang, maka huruf fa panjang 2 harokat. Fasiqin, apabila kita berhenti di qin, hukumnya adalah mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun yang sebelumnya berbaris kasroh. Huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Jadi jika berhenti, qaf dipanjangkan, boleh 2, boleh 4 ataupun 6 harokat asal harus sama atau konsisten dalam sekali bacaan. Qin. Qala, qa hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri sebab ada alif yang sebelumnya didahului baris fathah, maka huruf qaf kita panjangkan 2 harokat saja. Qala fa inna, kemudian ada hukum gunnah musyaddadah sebab nunnya bertasydid, maka cara bacanya adalah didengungkan, tahan kurang lebih 2 harokat. Fa innaha, ha dihukumi dengan mad tabi'i dhahiri sebab ada alif yang sebelumnya berbaris fathah, maka huruf ha panjang 2 harokat. Fa innaha muhar, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena barisnya di atas fathah, maka dibaca dengan tebal.
muharramatun. Lalu ada hukum idhar halqi, sebab ada tanwin dhammah menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ain. Maka tanwin dibaca n jelas. Muharramatun alai. Lai ada harfulin atau huruf lin, sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya lembut. Alaihim. Him ada hukum idhar syafawi, karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya hamzah, maka mim dibunyikan dengan jelas. Alaihim ra sukun dibunyikan secara tafkhim, sebab harokat huruf sebelumnya fathah, maka ra dibunyikan dengan tebal. Arba'i. I dihukumi dengan mad tabi'i zahiri, sebab ada ya sukun sebelumnya berbaris kasrah, maka huruf ain panjang 2 harokat. Arba'ina sanah. Tak marbutah berhenti harokatnya walaupun tanwin fathah semua harokat ya, maka berhentinya jadi hak sukun. Sanah. Di atasnya ada tanda waqaf jaiz, artinya boleh berhenti, boleh juga meneruskan bacaan. Yati. Ti mad tabi'i zahiri karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka huruf ta panjang 2 harokat. Yatihu. Hu mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf ha panjang 2 harokat. Yatihu nafil. Fi kalau berhenti hukumnya mad tabi'i karena ada ya sukun didahului baris kasrah. Jadi kalau ada huruf seperti ini, harokat huruf sebelumnya kasrah, maka ya sukun ini. Tapi kalau huruf sebelumnya harokatnya fathah, maka alif. Ya, ini ya sukun. Jadi kalau berhenti panjang fi 2 harokat. Tapi kalau terus gugur pemanjangnya, fi-nya pendek fil, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 huruf sukun, ya sukun dan huruf kedua adalah lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Fil. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam dibaca dengan jelas. Fil ard. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya fathah, maka bacanya tebal. Dan dod ini harus tetap terbaca ya. Jadi walaupun huruf sebelumnya sudah sukun, jangan sampai dodnya hilang. Wal ard, tapi dodnya boleh terbaca secara samar saja ya. Fil ard. Di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Fala. La mad tabi'i zahiri karena ada alif didahului fathah, maka lam panjang 2 harokat. Falata. Ada hamzah, salah satu sifatnya dari segi suara, suaranya tidak mengalir, tertahan. Ketika ditekan tertahan. Falata. Syiddah ya. Falata sa'alal. Ala, kalau berhenti di la hukumnya mad tabi'i karena huruf ini adalah alif bengkok atau alif maksurah. Alif didahului fathah maka panjang 2 harokat. Ala. Tapi dibaca panjangnya hanya saat berhenti. Kalau wasol jadi pendek, gugur madnya. Alal. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama di sini huruf mad alif, sukun kedua lam sukun. Sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Namanya takhallus bil hadfi. Alal. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu qaf. Maka lam sukun dibunyikan dengan jelas atau biasa disebut dengan idhar qamari. Alal qaw.
Qaw ada harfulin sebab ada waw sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut. Alal qaumil. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah lagi, karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu fa, maka lam dibaca jelas, idhar qamari. Alal qaumil fa matobi'i muqaddar karena fa-nya berbaris fathah panjang, maka fa panjang 2 harokat. Fasiqin, qin mad arid li sukun karena matobi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Matobi'inya ya sukun didahului kasrah, huruf yang disukunkannya nun. Jika berhenti kita panjangkan qafnya, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Fasiqin. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.